Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Merdeka volume 2B untuk anak kelas 2 yaitu PPKN. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka materi PPKN Bu Pena Merdeka volume 2B, yaitu tentang pentingnya mematuhi aturan. Kita langsung buka latihan kegiatan terbimbing 1, yaitu nomor 1, perhatikan gambar di samping, berilah tanda centang pada jawaban yang benar. A. Apa aturan yang dilaksanakan pada gambar? Untuk yang A ini jawabannya adalah mengganti pakaian. Adik-adik silakan dicentang seperti itu. Yang B, mengapa aturan itu harus dilaksanakan? Silakan adik-adik centang juga yang ini, jawabannya adalah agar terhindar dari kuman. Kemudian nomor 2, berilah tanda centang untuk aturan pada sore hari. Yang dicentang adalah gambar yang B ini adik-adik, karena itu adalah gambar izin untuk bermain bola. Nomor 3, setiap rumah memiliki aturan. Coba tulislah aturan di rumahmu, bandingkan dengan temanmu. Adakah persamaan dan perbedaan aturan tersebut? Diskusikan bersama temanmu. Untuk yang nomor 3 ini jawabannya bervariasi ya adik-adik ya. Aturan di rumahku, bangun pukul 5, merapikan tempat tidur, kemudian mengganti pakaian sepulang sekolah. Lanjut ke nomor 4, isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Gunakanlah pilihan jawaban pada kotak. Yang A, setiap rumah memiliki aturan. Ya, kemudian aturan di rumah harus kita, jawabnya adalah laksanakan. B, sebelum keluar rumah kita harus titik-titik kepada orang tua, jawabnya adalah izin. C, tempat tidur harus dirapikan setiap, jawabnya hari. Sebentar adik, saya ulangi ya adik ya. Ya begitu. Saya ulangi dari A, setiap rumah memiliki aturan. Aturan di rumah harus kita, jawabnya ini adik-adik, laksanakan. Kemudian B, sebelum keluar rumah kita harus titik-titik kepada orang tua, jawabnya izin. Yang C, tempat tidur harus dirapikan setiap, jawabnya hari. Yang D, tidur siang membuat tubuh titik-titik kembali, jawabnya adalah segar. Kemudian yang E, setiap tiba di rumah kita harus mengucapkan, jawabnya salam. F, kita memakai seragam sekolah setelah tiba di rumah kita harus titik-titik seragam, jawabnya mengganti. G, waktu menunjukkan pukul 4 sore kita harus titik-titik agar tubuh segar kembali, jawabnya adalah mandi. Dan yang terakhir H, Ani suka bermain puzzle. Setelah selesai bermain, Ani harus titik-titik mainannya, jawabnya merapikan. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan, ada gambar A dan ada gambar B. A, apakah anak pada gambar A dan B mematuhi aturan? B, apakah manfaat tindakan anak pada gambar A? Dan C, apa tindakan yang seharusnya dilakukan anak pada gambar B? Nomor 5 jawabnya A, yaitu tidak. Anak pada gambar B tidak mematuhi aturan. Jawaban yang B, menyayangi makhluk hidup lain. Jawaban yang C, melepas alas kaki setelah digunakan dari luar. Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 2. Tulislah B jika termasuk tata tertib sekolah, tulislah S jika bukan tata tertib sekolah. Nah, yang ini adalah benar. Ini salah. Benar. Nomor 2, apa aturan sekolah yang dimaksud berikut? Lengkapilah kata-kata dengan huruf yang tepat. Nomor 2 jawabnya adalah ini ada deh, tepat waktu. Nomor 2A. Nomor 2B jawabnya adalah memakai seragam. Nomor 3, apa aturan sekolah yang dilaksanakan sesuai gambar? Berilah tanda centang pada kotak jawabanmu. Yang kotak A. Nomor 3, gambar A ini adalah yang ini adik-adik, yaitu mengikuti adik-adik. Sorry, yang betul ada ini adik-adik, mengikuti upacara dengan tertib. Kemudian untuk gambar yang B adalah
mengembalikan buku di perpustakaan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 4. Lengkapilah kalimat berikut dengan tepat. Gunakan pilihan kata pada kotak berikut. A. Bella senang meminjam buku di perpustakaan sekolah. Setelah membaca, ia harus titik-titik buku ke petugas. Jawabnya adalah mengembalikan. B. Zaki bertanya kepada guru. Teman-teman harus titik-titik dengan tenang. Jawabnya adalah mendengarkan. C. Pak guru memberi tugas. Anak-anak harus titik-titik tugas. Jawabnya adalah mengerjakan. C. Seragam Doni berantakan. Doni harus titik-titik seragamnya. Jawabnya adalah merapikan. Lanjut ke nomor 5. Tulislah aturan yang ditunjukkan gambar berikut. Nomor 5A. Nomor 5A, mendengarkan guru dengan saksama ketika sedang menjelaskan. Dan gambar B, merapikan sepeda setelah digunakan. Nomor 6, lengkapilah dengan jawaban yang benar. A. Kebersihan kamar mandi sekolah harus kita. Jawabnya adalah jaga. B. Saat bertemu guru kita harus mengucapkan. Jawabnya adalah salam. C. Kita boleh bermain saat jam titik-titik sekolah. Jawabnya adalah istirahat. D. Seragam sekolah harus dipakai sesuai. Jawabnya adalah aturan. Nomor 7. Apa saja tata tertib yang ada di sekolahmu? Coba diskusikan dengan temanmu. Setelah itu tulislah di buku tugasmu masing-masing. Jawaban nomor 7 bervariasi. Aturan di sekolahku, datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, dan menghormati guru. Lanjut nomor 8, apa saja tata tertib mengenai seragam di sekolahmu? Coba ceritakan di depan kelas. Ceritakan mengenai jadwal seragam dan kelengkapan seragam. Ceritakan juga kerapian, panjang seragam, dan lain-lain. Ceritakan dengan percaya diri. Nomor 8, jawabannya bervariasi. Seragam harus rapi, seragam harus lengkap. Senin dan Selasa memakai seragam merah putih. Rabu memakai seragam batik. Kamis memakai seragam olahraga. Jumat memakai baju kurung. Sabtu memakai baju atau seragam pramuka. Nomor 9, berilah tanda centang pada salah satu jawaban yang tepat. Nomor 9A. Contoh tata tertib sekolah adalah jawaban. Nomor 9 ini adalah yang ini, adik-adik silakan dicentang, yaitu menghormati guru. B. Aturan sekolah yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah jawabannya yang B, yaitu antre dengan tertib. Kemudian yang C, Ali sedang sakit. Ya, Ali tidak masuk sekolah. Tindakan yang harus Ali lakukan adalah jawabnya, yaitu yang ini, memberi tahu guru. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang D, beri tanda bel tanda jam istirahat berbunyi. Tindakan yang boleh dilakukan siswa adalah jawabnya bermain di lapangan sekolah. Guru memberikan tugas kelompok. Tugas itu harus dikerjakan. Jawabnya adalah, namanya kelompok berarti yang bersama-sama adik-adik ya. Kita lanjutkan nomor 10. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. A. Setiap Senin siswa melaksanakan upacara bendera. Apa contoh aturan saat mengikuti upacara bendera? Yang A. Mengikuti upacara dengan atribut yang lengkap. Yang B. Tidak berisik ketika berada di perpustakaan. Mengembalikan buku setelah dibaca. Dan yang C. Mengikuti jalannya piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kita lanjut latihan kegiatan terbimbing 3. Apakah tindakan berikut sesuai aturan? Tulislah benar jika tindakan sesuai aturan dan tulislah salah jika tindakan tidak sesuai aturan. Yang A. Ibu menasihati Nia. Nia diam sambil mendengarkan nasihat ibu. Jawabnya ini adalah benar. B. Ayah pulang dari kantor. Harry membukakan pintu rumah untuk ayah. Jawabnya adalah benar. C. Lala bermain boneka di kamar. Lala merapikan mainan setelah bermain. Jawabnya adalah benar.
D. Yudi mendapat tugas membuat prakarya. Yudi meminta ibu mengerjakan tugas prakarya. Jawabnya adalah salah. Nomor 2, berilah tanda centang pada tindakan yang harus dilakukan. A. Temanmu sedang melakukan presentasi. Aturan yang dilaksanakan teman yang bertanya adalah jawabannya bertanya dengan santun dan jelas, teman mengerti maksud kita. Bertanya dengan santun dan jelas, terus manfaat mematuhi aturan tersebut adalah jawabnya yang ini juga adik-adik ya, teman mengerti maksud kita. B. Kelompokmu mendapat giliran piket kelas. Aturan yang dilaksanakan adalah yaitu melaksanakan piket kelas, dan manfaat mematuhi aturan itu adalah kelas menjadi bersih dan rapi. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Apakah kamu mematuhi aturan? Apakah aturan yang kamu taati? Apa manfaat mematuhi aturan tersebut? Coba ceritakan kepada temanmu. Nomor 3, jawabannya bervariasi ya adik-adik ya. Saya menaati peraturan. Saya menaati aturan piket kelas. Manfaat piket kelas agar kelas jadi bersih dan belajar jadi nyaman. Untuk nomor 4, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nomor A, membantu ibu membersihkan rumah. Taat aturan atau tidak taat aturan? Berarti ini taat aturan. B. Membaca buku cerita hingga larut malam, tidak taat aturan. C. Menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari, taat aturan. D. Pergi keluar rumah tanpa pamit, tidak taat aturan. Nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah keadaan pada gambar terjadi akibat tidak menaati aturan? Jika iya, tulislah aturan yang dilanggar. Nomor 5A, keadaan yaitu mencoret-coret fasilitas dalam ruangan kelas. Aturan yang dilanggar adalah merusak fasilitas yang ada di ruang kelas. Seharusnya adalah menjaga dan merawat fasilitas yang berada di ruang kelas. Oke. B. Keadaan ruang kelas yang kotor dan tidak rapi. Aturan yang dilanggar tidak menjaga kebersihan di ruang kelas. Kemudian seharusnya menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kelas. Kita lanjutkan ke latihan akhir bab. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Contoh aturan pada pagi hari ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C adik-adik ya, yaitu nomor 3 dan 4. Nomor 3 merapikan tempat tidur, dan nomor 4 sarapan bersama orang tua. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, aturan pada gambar adalah jawabnya yang A, yaitu menjaga kebersihan. Nomor 3, contoh aturan pada malam hari adalah jawabnya yang C, yaitu menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut ini. Aturan di sekolah ditujukan oleh nomor berapa saja? Nomor 4 jawabannya yang A, yaitu nomor 1 dan 2, datang tepat waktu dan memakai seragam. Nomor 5, contoh sikap mematuhi aturan di rumah adalah jawabnya yang C, yaitu menyimpan sepatu di rak. Nomor 6, cara bertanya yang benar kepada guru adalah jawabnya yang A, yaitu berbicara dengan santun. Nomor 7, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Tindakan mematuhi aturan ditujukan oleh nomor berapa saja? Nomor 7 jawabnya yang C, yaitu 2 dan 4. 2 datang tepat waktu, 4 mendengarkan sambil mencatat penjelasan guru. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Manfaat tindakan pada gambar adalah nomor 8 jawabannya yang A, yaitu kantin menjadi bersih. Nomor 9, contoh sikap tertib ketika bermain di sekolah adalah jawabnya yang A, yaitu bermain secara bergiliran. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Akibat tindakan pada gambar adalah jawabannya yang B, yaitu seragam menjadi kotor. B, isilah dengan jawabannya yang tepat. Nomor 1, aturan di rumah harus dipatuhi oleh, jawabnya adalah seluruh anggota keluarga. Nomor 2, aturan di sekolah dibuat oleh, jawabnya adalah seluruh anggota sekolah. Nomor 3, kita harus memberi titik-titik saat masuk ke rumah. Jawabnya adalah salam. Nomor 4, mengikuti upacara bendera dengan tertib merupakan contoh mematuhi aturan di, jawabnya adalah sekolah.
5. Perhatikan gambar di samping. Manfaat mematuhi aturan tersebut adalah jawabnya kelas menjadi bersih. C. Kerjakan soal-soal berikut, tulislah 3 contoh aturan di rumah. Yang C nomor 1, pagi hari merapikan tempat tidur setelah digunakan. Aturan siang hari memberi salam kepada orang tua dan mengganti pakaian setelah pulang sekolah. Yang sore hari adalah mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Nomor 2, Alin menonton televisi hingga larut malam. Pagi harinya ia bangun kesiangan. Alin tidak sempat sarapan sebelum berangkat sekolah. Di kelas, ia juga mengantuk dan tidak konsentrasi belajar. A. Apakah Alin menaati aturan? B. Apa akibat tindakan Alin tersebut? Nomor 2, yang A jawabnya tidak. Yang B jawabnya Alin menjadi tidak dapat mengatur waktu di esok hari. Nomor 3, perhatikan gambar di samping, tulislah 2 contoh aturan di tempat tersebut. Itu tempat perpustakaan ya adik-adik ya. Aturan yang ada adalah ini adik-adik, mengembalikan buku setelah digunakan dan menjaga ketertiban ketika berada di ruangan. Nomor 4, tulislah masing-masing 3 contoh tindakan menaati aturan di rumah dan di sekolah. Masuk sekolah tepat waktu, mengikuti aturan yang berlaku baik di sekolah atau di rumah, dan menghormati guru dan kedua orang tua. Lanjut ke nomor 5, apa saja manfaat jika menaati aturan di rumah dan di sekolah? Jawabnya adalah menjadikan lingkungan tertib dan aman. Sekarang kita lanjut ke soal model AKM. Perhatikan infografik berikut dengan saksama aturan baru seragam sekolah. Kerjakan soal-soal berikut sesuai informasi pada gambar tersebut. 1. Pilihlah 1 jawaban yang benar. Kelengkapan seragam saat upacara bendera antara lain adalah, jawabnya adalah B adik-adik, yaitu celana atau rok putih. Nomor 2, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Aturan penggunaan seragam khas sekolah antara lain adalah, jawab yang kita centang adalah ini adik-adik, yaitu model berbeda sesuai aturan sekolah masing-masing. Kemudian yang ini rok berwarna merah hati untuk tingkat sekolah dasar. Nomor 3, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. A. Aturan seragam nasional sama untuk seluruh sekolah. Jawabnya adalah benar. B. Semua sekolah harus menggunakan pakaian adat 1 kali seminggu. Jawabnya adalah salah. Jawabnya adalah benar adik-adik ya, nomor 3. Maaf adik-adik, jawabnya adalah benar. Kemudian C, seragam nasional dipakai paling sedikit 2 kali dalam seminggu. Jawabnya adalah benar. Kemudian D, model dan warna pakaian adat dapat berbeda-beda. Jawabnya adalah benar. Nomor 4, kapan saja seragam nasional digunakan oleh siswa di sekolah? Jawabnya adalah hari Senin dan Selasa. Nomor 5, tulislah aturan penggunaan pakaian adat di Indonesia. Nomor 5 jawabnya adalah model dan warna ditetapkan pemerintah daerah dan digunakan pada hari atau acara tertentu. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soalnya dari buku Pena Merdeka untuk anak kelas 2, yaitu volume 2B PPKN. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.